Pemilihan umum kini menyapa kita, ayo song-song dengan gempita. Kita pilih wakil rakyat anggota DPR, DPD dan DPRD. Mari mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, memilih presiden dan wakil presiden, tegakkan reformasi Indonesia. Laksanakan dengan jujur, adil dan cermat, pilih dengan hati gembira, langsung umum bebas rahasia, dirahmati Tuhan yang Maha Esa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amin amma ba'du. Boleh Anda cawe-cawe, Anda boleh ikut kampanye, Anda boleh ikut menyatakan dukungan kepada paslon, nggak ada. Cuman kalau Anda melakukan itu, Anda harus cuti dari jabatan sebagai presiden, karena itu ketentuan undang-undangnya. Yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Tentuan undang-undangnya tidak menggunakan fasilitas negara. Kedua, cuti dari jabatannya sebagai presiden saat itu. Krisis politik lah bagi Pak Jokowi. Saya udah ingatkan itu. Jalan terjal yang diadakan oleh Pak Jokowi, menang atau kalah, calon yang dia dukung, dia akan menghadapi situasi politik yang cukup rumit soal makin menguatnya isu anti dinasti di kalangan mahasiswa. Jadi sekarang tiap waktu kelihatan ada aksi-aksi mahasiswa yang menolak dinasti politik. Gerakan mahasiswa yang makin membesar dan tingkat kepuasan ke masyarakat yang makin menurun. Nah itulah yang akan dihadapi oleh Pak Jokowi pasca Pilpres ini gitu. Satria Erlangga adalah para alumni Universitas Erlangga yang satu frekuensi dengan kita untuk menangkan Pak Jokowi yang sekarang kita memenangkan Pak Ganjar. Pertama, kita melihat bahwa dalam pemilihan Pak Ganjar itu tidak sesederhana yang langsung tinggal pilih gitu kan. Kita sudah melihat jejak rekam daripada Pak Ganjar, akan menyatukan gerak dan langkah, kita akan melakukan koordinasi untuk pemenangan, kita akan buat program-program semuanya, kita siap. Dan kami Forum Alumni Perguruan Tinggi se-Indonesia mendukung Pak Ganjar sepenuhnya untuk terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia tahun 2024 demi tercapainya kesejahteraan Indonesia. Terima kasih Mas Ganjar. Terima kasih Mas Ganjar. Indonesia. Terima kasih Indonesia. Saya Afrim Rifki Aril dari alumni muda Universitas Airlangga. Saya melihat sosok Pak Ganjar sekarang itu justru menjadi satu-satunya standar calon presiden yang ada di Indonesia saat ini. Karena menurut saya Pak Ganjar ini punya visi dan misi yang menurut saya sudah melampaui dari calon-calon lainnya, dan menurut saya juga potensi Pak Ganjar ini buat menjadi presiden akan menjadi sesuatu yang lebih baik untuk Indonesia. Maksudnya orangnya punya sesuatu yang bisa diberikan kepada generasi milenial dalam artian ilmu-ilmu yang tidak cuma dari segi politik aja atau dari segi kepemerintahan aja, tapi Pak Ganjar itu juga turun ke jalan, juga memberikan inovasi kepada masyarakat kecil. Yang pasti adalah Pak Ganjar jadi presiden dengan deklarasi malam ini dan menjadi motivasi kepada masyarakat Indonesia dapat melihat bahwa calon presiden yang benar dan harusnya menurut mereka baik itu seperti apa. Kalau harapan saya di dunia pendidikan, khususnya di dunia perkuliahan, harapan saya bisa menjadi ilmu, menjadi suatu motivasi kepada mahasiswa, kepada siswa-siswa yang sekarang masih di tingkat sekolah atau mahasiswa, bisa menjadi contoh bahwa ini dalam 2024 dengan adanya Pak Ganjar ini akan menjadi suatu pendidikan yang akan lebih baik lagi. Deklarasi malam ini adalah kegiatan dari alumni muda UNER, ITB, UNER, UB, dan ITS untuk mendukung Ganjar Pranowo sebagai Presiden 2024-2029. Pertama, kalau kita melihat Pak Ganjar itu nggak lepas dari sosok milenial juga ya. Jadi kita sebagai alumni milenial yang baru lulus juga itu mendukung Pak Ganjar. Perhatian Pak Ganjar pada nelayan ini termasuk salah satu dari negara kita, yaitu negara maritim. Maka dari itu kami sebagai alumni akademisi dari UB, ITS, dan UNER mendukung Bapak Ganjar Pranowo sebagai presiden, seperti itu. Kesatria Erlangga gabung TKRPP Ganjar Pranowo.
Para alumnus Universitas Airlangga atau UNER Surabaya yang tergabung dalam jaringan Arek Kesatria Airlangga atau JAKA mendukung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden penerus Joko Widodo. Karena itu, Kesatria Airlangga bergabung dalam tim koordinasi relawan pemenangan Pilpres atau TKRPP Ganjar Pranowo yang dibentuk oleh PDI Perjuangan. Ketua JAKA Teguh Prihandoko di Surabaya mengatakan, langkah koordinasi terus dilakukan agar memudahkan gerak dan aksi dalam mendukung Gubernur Jawa Tengah tersebut. Menurut Teguh, sebelum bisa bergabung dalam TKRPP, terlebih dahulu dilakukan pendaftaran dan verifikasi. Untuk pendaftaran dilakukan secara daring, sedangkan verifikasi dilakukan secara luring, datang langsung ke Jakarta. Proses verifikasi, kata Teguh, dilakukan kurang lebih 30 menit. Inti verifikasi selain ditanya soal apa itu Kesatria Airlangga, verifikator juga ingin mengenal lebih jauh organ yang terdaftar, tentang rekam jejak dan gagasan untuk memenangkan Pilpres. Teguh juga memastikan saat verifikasi tersebut tidak ada unsur pengarahan sama sekali dari PDI Perjuangan, meski TKRPP tersebut dibentuk oleh PDI Perjuangan. Setiap hari lanjutnya, TKRPP melakukan verifikasi relawan Ganjar antara 50-60 relawan dari berbagai daerah di Indonesia. Sedangkan jumlah verifikatornya sebanyak 5-6 tim. Secara khusus, Teguh memuji manajemen TKRPP yang sangat profesional dan sudah terlatih. Dia menceritakan saat tiba di sekretariat TKRPP langsung disambut hangat pihak keamanan. Kemudian disodori berkas pendaftaran yang terdaftar pada hari tersebut. Selanjutnya, diantar security dibawa ke front office dan di sana mengisi absensi. Teman-teman, Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD bilang bakalan mundur dari jabatannya sebagai Menko Polhukam. Mahfud bilang hanya tinggal menunggu momentum saja untuk mundur. Dalam konversi kemarin, Mahfud ini menyoroti soal netralitas di pemerintahan. Dia juga menyinggung beberapa hal, termasuk ada menteri yang independen atau tidak bergabung dengan parpol, kemudian memilih untuk menjadi tim ses dalam Pilpres 2024. Ini apa yang terjadi di belakang layar? Apa yang terjadi pada Mahfud? Apa ya, setiba-tiba ini? Ada kehebohan apa sih sebetulnya di panggung politik kita sampai Menko Polhukam tiba-tiba bilang bakalan mundur? Kalau Menko Polhukam itu kan menurut saya karena dua alasan ya. Alasan pertama tentu karena kesertaannya di dalam Pilpres. Beliau sudah mengatakan sejak dari awal bahwa keinginannya untuk mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai calon wakil presiden oleh salah satu itu kandidat gitu ya, tetapi atas pertimbangan kepentingan yang lebih besar dalam ini bangsa dan negara demi terus suksesnya ya proses pembangunan lah atau dan sebagainya atau program lah setidaknya dari pemerintah, maka jalan itu tidak ditempuh. Jalan yang sama kan juga diambil oleh hampir semua ketua umum partai politik yang jadi anggota kabinet ya, dan juga termasuk dalam hal ini Pak Prabowo gitu. Jadi semuanya sebetulnya yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung pada akhirnya kemudian tidak mengambil keputusan untuk keluar ya dari anggota kabinet. Tetapi keinginan keluar itu saya kira udah cukup lama sebetulnya. Nah ini yang khusus kepada Pak Mahfud ya. Tapi kalau anggota kabinet dari non partai politik, saya kira juga situasi yang sama menghinggapi mereka. Tapi itu alasannya bukan karena Pilpres ya, tapi karena alasannya ya perasaan mulai tidak nyaman dengan keberadaan cara kepemimpinan Pak Jokowi yang terlihat sekarang lebih harus utamakan kepentingan elektoral dibandingkan kepentingan yang bersifat substansial dalam konteks pengelolaan bangsa dan negara. Maka dalam dua pada kategori kedua inilah nama-nama seperti Ibu Sri Mulyani gitu ya, Menteri Pekerjaan Umum, kemudian juga ada Teten Mas Duki, ada Menteri Luar Negeri masuk dalam kategori ini gitu, kategori yang mulai merasa kurang nyaman ya bekerja di bawah kepemimpinan Pak Jokowi dalam beberapa bulan terakhir, khususnya setelah beliau secara terbuka ya mendukung anaknya untuk jadi calon wakil presiden gitu ya. Nah tentu alasan yang lain itu selain tidak nyaman adalah tiba-tiba rasa bangga yang hilang gitu loh di antara mereka gitu kan. Boleh disebut dalam hampir 9 tahun terakhir mereka bekerja sama dengan Pak Jokowi itu ada kebanggaan karena sama-sama merasa berjalan pada rel yang lurus begitu. Tapi terakhir ini dengan praktek dan promosi Pak Jokowi terhadap politik dinasti yang terlihat hari demi hari makin vulgar gitu, ya perasaan bangga itu dengan sendirinya menurun gitu ya. Dan mereka juga tentu berpikir jangan sampai di ujung dari karir mereka itu dicap sebagai orang yang mendukung lahirnya nepotisme, lahirnya dinasti politik di Indonesia gitu. Setelah ya berpuluh tahun mereka berada di jalur yang mengagregasi, mengadvokasi reformasi ataupun demokrasi gitu. Saya kira jelas mereka tidak dalam posisi ingin ya sejarah hidup mereka dicatat dengan tinta merah seperti itu gitu ya. Nah ini yang model yang kedua ya. Model yang ketiga adalah
ya partai politik atau anggota kabinet dari partai politik, mungkin dari PDI khususnya gitu, atau juga mungkin dari Nasdem akan menarik diri gitu, karena alasannya tentu karena udah berbeda sikap dan pandangan politik ya, karena sikap dan pandangan politiknya PDI seperti kita ketahui dan Nasdem relatif jauh berbeda dengan Pak Jokowi sekarang, bahkan mungkin mereka akan mengambil posisi sebagai oposisi keras terhadap Pak Jokowi gitu. Nah, cuman ini semua nggak akan terjadi sebelum Pilpres ya. Jadi saya kira ini Pilpres ini sampai putaran pertama setidaknya. Kalau ada putaran kedua, maka mereka nggak akan mengambil posisi itu. Dan mungkin kalau ada putaran kedua, situasi ini akan terjadi. Di mana anggota kabinet, parpol, non-parpol, termasuk mungkin di dalamnya Pak Mahfud, akan menyatakan mundur dari anggota kabinetnya Pak Jokowi gitu. Negara yang mau baca data, itu biasanya rasionalitasnya menjadi terlatih, emosinya menjadi lebih bisa dikelola. Orang yang nggak bisa baca data mudah sekali diprovokasi, kasih sedikit dikilik-kilik emosi. Mengilik emosi itu gampang banget, entah karena sentimen suku, agama, ras, nasionalisme, ketidakadilan, itu very easy to provoke. Jadi saya akan mengatakan menjelang nih mau pemilu, Anda boleh berbeda pilihan siapa saja yang Anda pilih. That's really your hak sebagai warga negara. Tapi gunakan secara rasional, baca data, baca statement, lihat dan pilih pas mana Indonesia mau ke depan. Prancis beli pesawat tempur baru Rafale cuma 5,5 miliar US dollar. Indonesia sampai 8,1 miliar US dollar. Mohon penjelasan dari Pak Prabowo Subianto. Kenapa selisihnya sampai 2,6 miliar US dollar? Ini uang rakyat, Pak. Kok bisa selisih harganya sebesar itu? Mana staf ahli Menhan? Bantu jawab. Mana para pendukung 02? Jangan tutup mata dong. Jangan nangisin orang yang nggak bisa kerja dan merugikan anggaran negara. Buzzer-buzzer 02 pasti diam. Atau bilang, wah orang ini provokatif. Woi, ini uang rakyat. Jelaskan. Ibu-ibu kita di pasar beli cabai saja selisih Rp1.000. Dikejar, ditawar. Ini kok bisa selisih 2,6 miliar US dollar. Kalau beli pesawat saja bisa di markup. Gimana bikin program makan siang gratis, susu gratis, impor 1.500.000 sapi? Wah, gimana mau jadi presiden? Oh, bahaya, sangat berbahaya. Saya jadi teringat Ganjar Pranowo jadi gubernur. Ada pemborong proyek bangunan sekolah asal-asalan pasang batu bata saja diancam dilaporkan ke kejaksaan. Untuk rakyat jangan dikorupsi. Itu kata-kata Ganjar ke pemborong. Nah, jangan asal-asalan kerja. Nah, ini gimana? Prabowo Subianto sebagai Menhan harus menjelaskan kenapa selisihnya sangat besar. Kita rakyat hanya mohon penjelasan. Saya Islah Barawi terus terang merasa bahagia dan bangga atas penunjukan dari PDIP sebagai cawapresnya Pak Ganjar Pranowo kepada sesepuh saya Pak Mahfud MD. Kalau kita mau melihat sosok yang punya integritas, perjuangan terhadap negara ini demi tegaknya hukum, demi upaya-upaya untuk menghilangkan berbagai tindakan-tindakan kejahatan koruptif di negara ini, maka saya sangat bangga untuk mendukung Pak Mahfud MD. Saat ini menjadi saksi bagaimana pidato Bung Karno selalu menggetarkan. Dedication of life disampaikan di sini mengajarkan kita agar bisa mengabdi pada bangsa dan negara. Menangkan PDI Perjuangan dan calon presiden PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. Itu juga Bapak Ibu yang mesti kita pertahankan, kita lanjutkan. Bapak Ibu, itu tidak akan terwujud kalau kita tidak kompak. Maka 2013 lalu pemilihan Gubernur Jawa Tengah PDI Perjuangan dan Ganjar Pranowo memenangkan itu. Insya Allah kita akan mengulang kembali di 2024. Mohon doanya. Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.